Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan situasi Anda pada pagi hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa anak-anak Bapak pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum dulu kita melaksanakan pembelajaran materi kita pada saat ini, marilah kita semua menyerahkan diri kepada Tuhan. Semoga pembelajaran kita pada saat ini dapat diberkati dan diberikan kita hikmat kebijaksanaannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik, kepada anak kami silakan kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu dari rumah perjalanan yang Kau telah menyampaikan kami. Dimana pada pagi hari ini Tuhan kami memulai proses belajar mengajar kami. Berkati kami Tuhan agar kami dapat mengikuti segala mata pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami kepada kami. Ya Bapak, teman-teman kami masih belum hadir di tempat ini, yang kami senantiasa menyampaikan mereka dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Engkau yang selalu menolong mereka, mengetuk pintu hati mereka agar mereka dapat bersama-sama dengan kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan, guru-guru kami juga yang mengajari kami pada pagi hari ini, yang Tuhan selalu senantiasa memberkati mereka, memberi mereka kesehatan, kekuatan, dan supaya mereka dapat mengajar kami dengan baik. Ya Bapa, hari ini anakku yang tidak sempurna ini hanya kami sempurnakan dalam nama anak Yesus Kristus dengan mengucap syukur. Amin. Baik. Baik, terima kasih kepada anak kami sudah membawakan kita di dalam doa pada saat ini. Nah, untuk itu saat ini Bapak akan mengabsen kalian semua ya. Mana ketua kelasnya? Hadir semua ya? Baik. Untuk lebih jelasnya biar Bapak absen ya. Abed Sri Putri Zendrato. Adnan Zendrato. Anselma Dwi Anjani Zendrato. Ya. Arianto Walubu. Arisman Zendrato. Ya. Boy Ketona Aisenin Halau. Ya. Sanrio Wirawan Zendrato. Ya. Demos Edilin Zendrato. Ya. Gracia Zendrato. Joy Celin Tolong Benua. Ya. Julius Niat Zendrato. Jun Baktin Zendrato. Krisman Daniel Zendrato. Krisman Setiawan Lori. Melvin Zendrato. Febri Gracia Zendrato. Ya. Putri Zendrato. Selvin Kuriani Zendrato. Laya. Ya. Sri Jivika Sari Zendrato. Tifa Krislia Tolong Benua. Pidesman Tolong Benua. Ada yang belum Bapak sebutkan namanya? Iya. Ada, siapa? Agus. Ya, Agus Toriman Zai. Oke, baik. Baiklah anak Bapak semuanya. Pada saat ini kita akan masuk pada materi kita, yaitu mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan anak-anak kami buka halaman 12. Di situ ada bagian B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak Bapak semuanya, pada minggu yang lalu kita sudah masuk pada materi kita, yaitu bagaimana tentang perumusan daripada dasar negara. Ya kan? Perumusan daripada dasar negara. Nah,
tentunya anak-anak kami sudah paham semua bagaimana para pendiri negara itu merumuskan dasar negara kita, negara Republik Indonesia. Dasar negara Republik Indonesia itu dulu apa? Pancasila. Luar biasa, iya Pancasila. Itu ya, itu dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Nah, tentu saat ini kita akan masuk pada materi kita yang berikutnya, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan untuk itu, supaya lebih terarah nanti kegiatan kita di kesempatan ini, silakan anak-anak kami menganalisis video yang akan Bapak presentasikan pada saat ini, dan nanti anak-anak kami mengamatinya, melihat dan mengambil suatu poin-poinnya di situ, apa inti daripada video yang akan Bapak sampaikan ini nanti. Oke, baik ya, Bapak akan putarkan ya. Semangat pendiri negara adalah merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai semangat pendiri negara. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, bangsaan, atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya yang tidak sama. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah pro patria dan spiritus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. 2. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme.
2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 3. Selalu bersemangat dalam berjuang. 4. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian, lakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya. Demikianlah hasil daripada video yang sudah Bapak sampaikan kepada kita pada saat ini. Dan tentunya anak-anak kami sudah paham semua, sudah bisa memahami bagaimana daripada penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan untuk itu, kepada anak-anak kami semuanya, supaya materi kita pada saat ini lagi lebih terarah atau lebih baik lagi, kita akan melaksanakan ruang diskusi. Dan biar Bapak bagikan dulu ruang diskusinya, siapa-siapa saja yang masuk di dalam kelompok ini nanti. Baik. Jadi Bapak akan membagikan kelompok anak-anak kami semuanya. Yang pertama, kelompok pertama ini Agus Torimanzai. Ya, silakan ambil mejanya, jangan ditarik-tarik mejanya nanti. Oke, itu kelompok satu ya, Agus Torimanzai, Abed Sri Putri Jendrate. Silakan bergabung, silakan. Kemudian Adnan Jendrate, silakan. Adnan. Satu meja saja dikelilingi aja, satu meja aja pakai. Angkat kursinya masuk ke depan. Arianto baru, mana Arianto baru? Ya, silakan Arianto bergabung. Arianto baru, Bu. Angkat saja kursinya, nunggu bawa di depan ini. Ya, depan ini ya. Oke, ya. Situ aja. Nah. Oke, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Julisnia Jendrate. Oke, balik mejanya. Balik ke belakang. Tentu saja. Kemudian Joy Celi. Ada Joy Celi. Oke. Ini nanti kelompok 3 ya, Joy Celi ya. Jadi kelompok 2 dulu, John Berti Jendrate. Mana John Berti? Ya, silakan ya. Justin Jendrate. Ya, silakan. Kemudian Febri Gracia Jendrate. Sakit ya. Putri Jendrate. Ya, silakan bergabung. Ya. Oke. Ya. Kemudian untuk berikutnya Sri Dewi Kasari Jendrate. Mana? Silakan bergabung. Ya. Oke. Ya, mantap. Ya, oke. Ya, mantap. Oke. Kelompok 3 tadi ini. Jocelyn ya. Kemudian Bidesma Telabanua, silakan bergabung sana, ayo ya. Tifa Krislia Telabanua. Ya, bergabung di situ. Silakan. Boy ini terkenal SNI ya, silakan bergabung ya. Oke, baik. Udah ya. Yang berapa kelompok ya? 3 ya. Ya, 3. Ya, ini LKPD-nya silakan nanti disesuaikan dengan teknik video yang sudah anak-anak kami analisis. Dan
silakan, ini ada KPD-nya dan silakan anak-anak kami kerjakan. Nih, tuh. Nih. Oke, baik. Nah, jadi coba lihat ada materi yang tadi di situ dan sekaligus juga dari ada yang sudah Bapak tampilkan. Silakan anak-anak kami analisis dan jawab ada beberapa pertanyaan tadi di situ. Ya, kepada anak-anak kami silakan untuk dijawab. Nanti kalau ada yang sudah siap, silakan untuk presentasikan. Langsung nanti di depan ini anak kami mempresentasikannya. Oke? Ya, waktunya selama 10 menit ya. Bapak kasih. Silakan dikerjakan. Pak. Kita ini ya. Cepat ya. Aduh, kopinya diawaskan ya. Oke. Raise. Jajarin ya. Silakan padu apamu. Kumpul ya, padu ya. Kerjakan dengan baik.
bisa? Ya, kelompok yang satu sudah bisa. Ya, gimana? Ya bisa dijawab. Jadi apa ya? Dicatat juga di buku ini. Gimana? Sudah bisa? Ya. Ya, kelompok satu udah bisa. Ya, sudah. Baik. Yang sudah siap kelompok 3. Di sini dulu. Angkat di sini. No. Oke, apa? 3 orang saja masuk ke depan. Angkat kursi. Ya. Ayo. Kursi. Ambil kursi bawah. Ambil kursinya. Angkat. Ini lagi. Keluar lagi. Kita sini. Baik, anak-anak bapak semuanya, ini kelompok 3 mau menyajikan ya hasil daripada presentasi tadi ya. Coba apa tadi hasil daripada video tadi? Yang pertama, ya silakan kamu baca apa hasilnya tadi, hasil yang sudah kamu analisis tadi di video itu. Ya silakan kelompok 3. Dalam video yang
yaitu dalam merumuskan dasar yang terkandung di dalamnya jiwa semangat penerima. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa semangat penerima diantaranya adalah pro-patriarkia dan primus dan patrialis, artinya tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antaragama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. 4. Jiwa antara pemberi dan bertanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kebersamaan, jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Oke, baik, terima kasih. Ya, berikan dulu tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, jadi itulah hasil daripada ini ya, diskusi yang sudah dikerjakan oleh kelompok 3. Yang begitu silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Sekarang kelompok 1 silakan. Silakan. Ya, silakan. Baik. Hasil diskusi kami tentang video di atas yaitu menjelaskan bahwa dalam pembentukan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang beranggota 26 orang, di mana menjadi ketua BPUPKI saat itu yaitu Dr. KRD Laksima Yodimitra dengan 2 wakil yaitu Ichiban Kase, Yoshio dari Jepang, dan Feng Soeroso. Oke, baik, berikan tepuk tangan buat ya, artinya ini tadi hasil daripada diskusi yang sudah dibuat oleh kelompok 3, dan tentunya anak-anak kami dari kelompok kelompok 1 sudah bisa untuk mempresentasikannya dengan baik. Baik, sekarang kelompok 2 silakan. Ya, langsung. Inti dari video tersebut ialah tentang bagaimana semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, baik. Jadi inti dari ini yang sudah diambil oleh kelompok 3 dari hasil dari video yang sudah tadi Bapak putarkan, bahwa kelompok 2 mengambil suatu inti adalah yaitu tentang bagaimana semangat para pendiri negara dalam menetapkan dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Bukan kebutuhan dulu. Oke, baik, kembali ke tempatnya. Nah, oke, baik anak-anak Bapak semuanya, posisi seperti itu saja. Baik, nah, jadi kesimpulannya, ya, tolong nanti anak-anak Bapak ya pahami, ya, dari materi yang sudah Bapak tadi sampaikan dan kemudian ada tadi mengenai video ini, dan tadi sudah anak-anak Bapak mempresentasikannya dengan baik, ya, dengan baik, dan sudah ya mengambil inti tadi bagaimana tentang isi daripada
video tersebut. Nah, kemudian sedikit Bapak jelaskan kepada anak-anak Bapak semuanya pada saat ini bahwa bagaimana penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, anak-anak kami semuanya, biar Bapak uraikan dulu bahwa sebelum Indonesia merdeka atau sebelum penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka, maka ada dua yang terjadi. Masih ingat kan waktu itu apa? Dua yang terjadi pada saat itu ketika terjadi peristiwa. Yang pertama, peristiwa Jepang menyerah kepada siapa, Nobu? Indonesia. Sekutu. Sama siapa, Nobu? Sekutu. Jadi Jepang menyerang kepada sekutu pada saat itu ketika dua kota terbesar, ya, dua kota terbesar di Jepang itu dibom oleh tentara sekutu. Apa namanya itu kota terbesar di Jepang? Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi sehingga karena sudah dibom dua kota terbesar di Jepang pada saat itu, sehingga kekuatan Jepang lemah dan akhirnya dia mengatakan kepada bangsa Indonesia, silakanlah bentuk yang namanya BPUPKI. Apa itu BPUPKI, Bu? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Ya. Itu dia, BPUPKI itu adalah Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, disitulah para pendiri negara merumuskan dasar negara, di mana pada saat itu dibentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Dr. KRT Rajima Widyodini itulah ketua, ya, ketua BPUPKI pada saat itu, dan beranggotakan 62 orang yang beranggotakan daripada 62 orang sebagai pendiri negara Republik Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian di sana dijelaskan bahwa BPUPKI 2 kali mereka mengadakan sidang. Sidang yang pertama Bu apa? Sidang tidak resmi dan Sidang pertama adalah perumusan dasar negara. Yang kedua adalah mengenai sidang yang kedua Bu apa? Membahas tentang undang-undang dasar. Itu ya. Itu kedua sidang yang dilaksanakan BPUPKI pada saat itu. Nah, saya tanya dulu sama siapa ini? Siapa? Ketua? Agus ya? Ya. Tanggal berapa dilaksanakan sidang kedua? Sidang pertama. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Oke, berikan tepuk tangan buat Oke, jadi itulah sidang pertama dilaksanakan, yaitu mulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Sehingga disitu lahirlah yang disebut dengan Pancasila. Itu lahirlah Pancasila. Sehingga setiap tanggal
1 Juni dikenal dengan istilah lahirnya Pancasila. Paham Bu? Oke, anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan anak-anak Bapak ini ya pintar-pintar semuanya. Oke, baik. Yang kemudian sidang yang kedua dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Luar biasa. Iya, anak-anak Bapak sudah paham ya. Artinya sidang kedua itu dilangsungkan pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Luar biasa ya. Itu apa hasilnya, Bu? Iya, membahas tentang hasil undang-undang. Nah, jadi itu ya, membahas tentang undang-undang dasar ya, membahas tentang undang-undang dasar. Dan tentunya dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara, maka inilah semangat yang dimiliki oleh para pendiri negara ini, bagaimana memperjuangkan daripada negara kita, negara Indonesia. Oke, baik, sampai di situ dulu. Barangkali kalau ada yang anak-anak Bapak pertanyakan, silakan bertanya. Ya, silakan Julis. Ya. Pak, kan tentang perumusan dasar negara ini saya jadi teringat. Ya. Dari tadi yang Bapak tanya, mengapa sih utamanya kita harus membahas dasar negara? Ya. Kenapa bukan duluan saja membahas tentang rancangan undang-undang dasar? Oke, baik. Terima kasih satu. Ada lagi? Tidak ada. Baik. Bapak coba. Ada yang bisa jawab dulu? Silakan. Sebab dasar negara merupakan suatu fondasi untuk berdirinya suatu negara. Contohnya seperti bangunan yang tidak memiliki fondasi, pasti bangunan tersebut akan subur dengan cepat. Oke, baik. Tepuk tangan buat apa? Ya, itu. Ada yang bisa kasih lagi jawabannya, Nunggu sebelum Bapak jawab? Ada? Tidak ada yang bisa ngasih jawaban apa ya? Oke, baik. Jadi benar yang dijawab oleh Agus tadi mengatakan bahwa tanpa fondasi, tanpa dasarnya negara itu tidak bisa berdiri, ya, tidak bisa berdiri, sehingga nanti bangunan itu atau negara itu tidak akan bertahan lama. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya. Jadi saat ini akan Bapak ambil kesimpulan bahwa dari materi yang sudah tadi Bapak sampaikan, bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu adalah merupakan suatu kerjasama yang baik para pendiri negara di dalam hal memperjuangkan daripada negara kita, negara Indonesia. Baik, sekarang sebelum kita menutup pertemuan kita pada saat ini, Nunggu, maka ada tugas yang Bapak berikan kepada anak-anak Bapak semuanya. Nanti silakan dikerjakan, ya, silakan dikerjakan. Itu ada di bawahnya ya, tugas di LKPD. Coba lihat, ada LKPD tadi tugasnya, ada pertanyaan di bawah itu. Dan kemudian minggu depan nanti pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan penilaian, ya, penilaian kepada anak-anak Bapak semuanya. Jadi kemudian silakan anak-anak Bapak perhatikan
Ini ya, perhatikan. Ini ada instrumen penilaian ya. Silakan anak-anak kami perhatikan. Jadi nilai itu nanti akan nampak di sini. Ini ya. Nah ini di atas ya. Ini instrumen penilaiannya. Jadi nanti akan Bapak nilai ini ya. Nilai nanti anak-anak kami baik tadi di ruang diskusinya dan akan Bapak sampaikan, akan Bapak kembalikan nanti kepada anak-anak kami semua berapa nilai-nilai tadi yang sudah anak-anak Bapak dapatkan nanti. Jadi ini nilainya ya, dan silakan tugas itu dikerjakan di rumah. Udah dengarin semua Bu? Sudah. Baik, jadi sebelum kita menutup kegiatan kita pada saat ini, kepada Julis membawakan kita dulu lagu nasional. Sini. Teman-teman, mari kita bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa 3 2 ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami dari awal pelajaran hingga kami akhiri. Bapa yang baik, kepintaran kami, kesuksesan kami bukan dari kami Tuhan, melainkan semata-mata belas kasihan Tuhan kepada kami. Bapa yang baik, kami sadar dan tahu Tuhan, kami ini tak layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, sebab kami penuh dengan dosa Tuhan, ampunilah ia agar tidak menjadi penghalang-penghambat berkat penuhlah Tuhan kepada kami. Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat Bapak Guru kami yang mengajari kami Tuhan tentang perumusan dasar negara Tuhan menjadi negara yang baik hingga pada saat ini. Berilah ia kekuatan kesehatan supaya ia bisa mengajarkan ke depannya dengan baik. Tuhan yang baik, inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan melalui nama Yesus Kristus dengan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Julis. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sampai di sinilah pertemuan kita untuk hari ini. Dan jangan lupa tadi tugasnya ya dikerjakan, dan kemudian minggu depan akan Bapak periksa. Dan kemudian jangan lupa juga belajar ya, belajar terus di rumah ya. Udah dengar itu Bu? Oke, baik anak-anak Bapak semuanya, sampai di sinilah pertemuan kita, dan silakan tunggu Bapak Ibu berikutnya. Oke, selamat pagi. Yahoo.